Ini namanya Bapak Indra Eka Hermawan. Pak Indra ini adalah seorang karyawan di sebuah bank. Tetapi saat ini Pak Indra ini dia menjadi penjual es tebu. Menurut Anda lebih nyaman mana, jadi karyawan bank atau penjual es tebu? Karyawan bank ya. Oke. Nah, pada awalnya ketika Pak Indra ini mulai berjualan es tebu, Indra mengaku dirinya sempat malu karena pekerjaan sebelumnya di bank itu jauh lebih terpandang. Biasanya Pak Indra ini berangkat, dia pakai dasi, pakai jas, rapi ya, naik motor, dan selama 6 tahun dia dipandang hebat dengan outfitnya seperti itu. Tapi ketika dia berjualan es tebu, harus mendorong gerobaknya, kira-kira yang dialami Pak Indra apa? Malu, ya kan? Dikata-katain, wah ini pasti kamu dipecat lah, begini-begini kan, dibully lah. Oh lihatan sekarang ya, outfitnya jadi seperti itu. Pada awal-awal Pak Indra jualan, dagangnya tidak laku nih guys. Buka di pinggir jalan, ya pasti ya, buka di pinggir jalan. Kalau di tengah jalan ketabrak, ya. Tidak ada pelanggan, tidak ada pembeli. Siapa yang mau beli dengan dagangan yang baru? Nggak ada. Dia rajin, berbulan-bulan ditungguin sampai dia itu rela menjaga gerobaknya walaupun tidak ada pelanggan sampai ketiduran. Sungguh jeripayanya Pak Indra ini luar biasa. Penghasilannya 8,5 juta per bulan per gerobak. Mau tahu gerobaknya sekarang ada berapa? 11 kali 8,5 juta. Luar biasa ya. Nggak ada yang menyangka ketika dia keluar dari comfort zone sebagai seorang karyawan bank jadi seorang penjual tebu, dia malah mendapatkan comfort zone yang lebih hebat. Sering kita dengar begini, ayo kamu itu harus keluar dari comfort zone-mu, benar? Apakah kita ini harus meninggalkan comfort zone kita dan menjadi tidak nyaman? Atau kita bisa expand our comfort zone? Hari ini kita akan belajar tentang expanding the comfort zone. Ayo kita baca ya. Kejadian pasal yang pertama ayat 28 sampai dengan 29. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat yang ke-29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Apa yang kita pelajari sih? Pertama, Tuhan itu sudah menyiapkan yang terbaik bagi kehidupan kita. Karena Tuhan itu sayang kepada kita, Dia itu menciptakan, menyiapkan semua alam semesta itu untuk manusia. Tuhan menciptakan dulu semuanya, terang, gelap, air, darat, tumbuhan, binatang, baru setelah itu dia menciptakan manusia. Perintahnya Tuhan, lihat tadi ya, berkuasalah, beranak cuculah. Bukan berarti terus teman-teman, oh ayo sama-sama punya anak. Oh jangan salah tangkap. Tuhan itu menyiapkan semuanya terlebih dahulu, baru setelah itu menciptakan manusia. Menurut Anda, Tuhan sudah memberikan rasa nyaman tidak kepada manusia? Memberi kan? Memberi. Bayangkan ya, semua diberikan kepada manusia sudah lengkap. Manusia diciptakan, teng, semua sudah ada. Universe for humans. Tuhan juga menyiapkan raw material dia untuk diolah dan dimakan. Baca ayat yang ke-29 tadi. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Wow, bayangkan kita ditempatkan pada kondisi yang nyaman. Betul? Sudah dikasih tahu sama Tuhan toh, seluruh universe ini untukmu, kamu kelola, kamu taklukkan. Sama Tuhan dikasih tahu, itu ya makanan, pohon-pohonan berbiji itu untuk makananmu. Loh, manusia kurang apa coba? Nyaman. Itu nyaman banget. Manusia diciptakan paling terakhir dan semuanya itu tersedia. Tetapi apakah cukup perintah Tuhan sampai di situ? Perintah Tuhan itu masih ada. Kita masuk poin yang kedua. Expanding the comfort zone
is our responsibility. Perintah Tuhan yang pertama kepada manusia itu adalah taklukkan bumi, beranak cuculah, penuhilah bumi. Ayat yang ke-28, lihat Kejadian 1 ayat yang ke-28. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Tuhan itu menciptakan Anda dengan segala kemampuan yang Anda punya. Terus bukan berarti Anda diam duduk, tetapi apa? Kembangkan ini loh, taklukkan. Kewajiban untuk berkembang itu dimanapun kita ditempatkan. Expanding the zone kapan? Sekarang. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi semua sudah diciptakan, nyaman, benar. Tuhan menempatkan manusia itu masuk Taman Eden, boom. Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara. Kita tidak bisa memilih keluarga, mama kita siapa, papa kita siapa, tetapi kita bisa memilih kita ini mau tidak expand our skills. Kita ini punya tanggung jawab yang sama, mengusahakan dan memelihara taman, bukan jadi pak kebun ya. Taman itu apa? Taman itu dimana kita ditempatkan loh. Lihat firman Tuhan tadi. Tuhan mengajarkan kita komplain apa enggak? Enggak. Tugas kita ditempatkan sama Tuhan terus expand, memelihara, mengusahakan. Jangan bandingkan hidup Anda dengan orang lain, karena Anda bukan orang itu. Tapi Anda mempunyai tanggung jawab apa? Memelihara dan mengusahakan. Ada seorang muda datang kepada seorang motivator. Dia bertanya demikian, Pak, saya ini mau mulai sebuah usaha, tapi saya tidak punya modal. Motivator itu berkata demikian, boleh enggak aku membeli kedua tanganmu seharga 2 miliar? Enggak mau, Pak, saya enggak mau. Motivator ini mengatakan apa? Itu modal utamamu. Tubuh kita ini loh, taman kita. Ini sudah taman terdekatnya kita. Mengusahakan pemelihara, ayo, apa yang bisa engkau lakukan dalam kehidupanmu? Ingat ya, Tuhan tidak mengajarkan kita keluar terus menjadi tidak nyaman. Yang dimau Tuhan, rasa nyamanmu ini kamu lebarin. Contoh, supaya lebih simpel, pertama kali menulis huruf A, sulit enggak? Sulit, ya, sulit. Tapi ketika Anda mulai terbiasa huruf A, Anda merasa nyaman, nyaman ya, nyaman. Lihat, ini ya, ini rasa nyaman di sini ya, segini nih. Anda bisa menulis huruf A, mulai keluar lagi dari sini. Rasa nyamanmu kan segini, lebih besar. Terus mulai bisa nulis huruf Papa. Saya yakin Anda pasti seneng banget. Bener ya? Seneng. Dari cuman huruf A1 menjadi 4 huruf P-A-P-A. Lebih nyaman. Anda bisa nulis kan, lebihan toh? Seneng. Dari nulis huruf Papa, sekarang bisa bikin kalimat. Papa pergi ke pasar, bohong. Bikin kalimat gitu seneng toh? Seneng, lari ke mamanya, mama, aku bisa bikin kalimat ini. Nyaman toh? Anda merasa nyaman toh? Seneng pasti, saya yakin. Terus mulai belajar membaca, ya kan? Mulai belajar baca buku, mulai belajar baca menu. Wah, apalagi kalau orang tua kalian, kamu ndak pesen menu sendiri, ndak usah makan. Mau ndak mau kalian pasti akan baca menunya, ya toh? Begitu kalian bisa baca menu, pesen, kalian seneng ndak? Senang. Ya itu expand the comfort zone itu seperti itu, lebar lagi. Enak. Ini yang mau dimau Tuhan. Jangan ngomel. Jadi anak muda tuh jangan ngomel, jangan suka bandingkan, jangan suka berontak. Ayo, itu loh. Kita itu punya skillnya masing-masing. Ayo, kenapa nggak coba didalemi? Tuhan itu selalu memberikan supportnya dimanapun, kapanpun Anda berada. Ketika kondisi sulit, ya, ketika Adam dan Hawa diciptakan, kondisinya mulai nyaman, dia sudah mulai mengusahakan apa yang Tuhan perintahkan. Kemudian iblis itu tidak senang
ketika Adam dan Hawa melakukan kebenaran firman Tuhan. Iblis tidak senang ketika Anda dan saya ini berada di zona yang diberikan Tuhan untuk manusia. Iblis itu tidak suka Anda berkembang sesuai dengan firman Tuhan. Maka itu dia mengatakan semua ini tidak boleh kau makan, bukan? Pada awalnya manusia pinter, dia bertahan. Dia mengatakan apa? Enggak, boleh semua kok, cuman ini. Karena kalau begitu aku makan ini, pohon pengetahuan baik dan jahat, aku akan mati. Tapi lihat, iblis sekali lagi dia tidak mau. Dia mengatakan apa? Loh, enggak apa-apa, kamu makan pohon ini, kamu akan menjadi Tuhan. Dan disitulah kejatuhan manusia. Tapi lihat ya, Tuhan itu begitu manusia jatuh dalam dosa, sama Tuhan diberikan apa? Diberikan baju. Itu artinya Tuhan memberikan niat, memberikan perlindungannya kepada manusia. Dan Tuhan itu tetap mendukung manusia untuk expand terus comfort zone kita. Kejadian 3 ayat yang ke-21. Lihat, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Di Alkitab itu, kalau mengenakan jubah, mengenakan pakaian itu tanda sebuah penyertaan, sebuah kebanggaan ayah terhadap anaknya. Kalau Yusuf diberikan jubah, itu kebanggaan ayahnya kepada anaknya, dikasih jubah. Elia ketika dia diangkat Tuhan, Elisa mengatakan, kalau aku minta separuh dari rohmu. Elia mengatakan apa? Kalau engkau bisa melihat aku terangkat, aku akan berikan. Yang diberikan sama Elia ke Elisa apa? Jubah pakaiannya. Penyertaan roh Tuhan dikasih, extra ability, Tuhan memberikan kemampuan ekstra. Ini seru, Tuhan itu luar biasa sekali. Anda kalau memahami ini, Anda luar biasa hidupnya. Kalau Anda punya driver atau punya karyawan, Anda suruh pergi ke Burger King, kira-kira cari karyawan yang ngerti Burger King apa yang enggak? Yang ngerti ya? Oke. Kalau begitu, ketika Tuhan menyuruh manusia taklukkan, manusia ini sudah ngerti belum? Ngerti. Berarti sudah ada kemampuan yang ditanamkan Tuhan pada masing-masing kita. Nggak mungkin Tuhan itu nyuruh seseorang yang tanpa pengetahuan sama sekali. Justru karena Tuhan tahu aku sudah nanamkan benih ini, talenta ini dalam dirimu, maka aku nyuruh kamu taklukkan, pergi. Musa itu takut ketika disuruh Tuhan menghadap Firaun di Mesir. Kenapa kok Tuhan nyuruh Musa sih? Karena Musa sudah pernah di sana, dia sudah pernah punya pengalaman di sana. Musa sudah punya bibitnya, tapi sama Tuhan disuruh balik. Kita baca ya, Keluaran 4 ayat 10 sampai 12. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Kejadian 4 ayat yang ke-11. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Lihat, sekali lagi dibuktikan sama Tuhan. Loh, kamu kok bisa merasa kamu udah bisa bicara? Emang siapa yang menciptakan orang bisa berbicara? Kalau Musa nggak pandai berbicara, dia nggak bisa bantah-bantahan sama Tuhan. Justru kalau Tuhan itu menyuruh kita kembangkan talentamu, taklukkan, itu artinya Tuhan sudah memberikan talenta kepada kehidupan kita. Tugas kita ini apa? Ya jalano, kembangkan. Bukan keluar ya. Kalau keluar dari zona nyaman itu jadi nggak nyaman Anda. Justru yang mau Tuhan itu apa? Di-expand. Rasa nyamanmu di-expand, dibuka. Memang tidak semudah Anda keluar dan menjadi tidak nyaman. Anda mengembangkan talenta itu tidak senyaman Anda diem-dieman. Kalau Anda diem-dieman, nyaman kan? Saat itu Anda nyaman secara fisik. Tetapi lihat, kalau 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kondisi Anda yang nyaman sekarang menjadi tidak nyaman. Kalau Anda dari sejak kecil hanya bisanya menulis papa pergi ke pasar, terus ketika Anda 10 tahun lagi SMP, SMA, Anda nyaman enggak? Enggak nyaman. Mau daftar SMP diterima enggak sama sekolah Anda? Enggak diterima, karena apa? Loh, jadi selama ini hanya bisa nulis ini. Loh iya Pak, aku kan nyaman di sini, cukup.
di situ Anda merasa tidak nyaman. Justru yang dimau Tuhan itu apa? Di-expand terus, expand. Tuhan itu selalu memberikan ekstra, ya, kemampuan ekstra dalam kehidupan kita. Dan Tuhan itu selalu memberikan kita itu personal assistance. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tuhan Yesus itu ya, dari awal proses penciptaan sampai manusia jatuh dalam dosa, sampai Tuhan menebus manusia dalam dosa, tujuannya apa? Supaya manusia itu dipulihkan dari yang tadinya sudah nyaman di dalam Tuhan, karena dikacau sama iblis, lebih buruk sama Tuhan mau dikembalikan. Yesus itu sangat sayang kepada saya dan saudara. Bela-belain mati menebus dosa manusia, mencurahkan Roh Kudusnya untuk membuat kita apa? Mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kita sudah belajar ya, healing kemarin. Ini bisa Anda pakai seumur hidup Anda. Kalau kemarin time to healing, ini sekarang time to expand. Kita masih punya waktu 108 jam untuk expand. Karena apa? 60 jam kita ini standar, 60 jam kita per minggu ini standar. Anda mau nggak buat expand? Jangan malu ketika Anda disuruh untuk berkembang. Ketika Anda mempunyai tanggung jawab, ya itu kembangkan, karena itu yang mau dimau Tuhan. Expand di comfort zone. Kita punya 108 jam loh. Tetap cinta Tuhan, tetap ibadah. Tanya Tuhan, Tuhan aku harus berkembang kemana? Tuhan mengajarkan kita bahwa Tuhan itu menciptakan semuanya untuk kita, dan di dalam masing-masing tubuh kita ini Tuhan sudah menanamkan benih. Tugas kita adalah kita harus expand. Kita harus lebih bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita. Anak-anak muda di tempat ini, teman-teman yang sedang berkarir, ayo terus maju. Percaya Tuhan, cari Roh Kudus, minta hikmatnya, maka Dia akan membukakan yang tidak terpikirkan dalam kehidupan kita.